lagi dengan saya, Dr. Christian Melka. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas yang sedikit berbeda dengan biasanya ya, di luar masalah topik sunat dan sirkumsisi. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah salah satu kondisi pada pria dewasa yang menjadi penyulit untuk mempunyai keturunan, yaitu azoospermia. Azoospermia sendiri adalah kondisi di mana tidak ditemukannya sel sperma sama sekali di cairan semen atau air mani. Sering dibilang juga spermanya zong atau kosong, yang dilakukan dalam 2 kali pemeriksaan analisa semen. Umumnya sih disebut analisa sperma. Jadi, jika pemeriksaan pertama hasil analisa semennya menunjukkan azoospermia, para suami dan istri jangan panik terlebih dahulu. Segera lakukan pemeriksaan yang kedua untuk memastikan kembali dalam jangka waktu minimal 2 minggu. Jika hasilnya sama, segera konsultasikan ke dokter spesialis andrologi untuk mencari penyebab azoospermia tersebut dan mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Secara garis besar, azoospermia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu azoospermia yang tipe obstruktif atau kita sebut sebagai tipe sumbatan, di mana testis sebenarnya masih produksi sperma, akan tetapi spermanya tidak keluar sama sekali dari salurannya akibat sumbatan yang terjadi. Nah, sumbatan ini bisa terjadi di saluran sperma epididymis, vas deferens, atau di pintu saluran ejakulasinya. Istilah latinnya ductus ejaculatorius. Kondisi ini umumnya ditandai dengan volume air mani yang lebih sedikit dibanding rata-rata umumnya. Ada juga kondisi bawaan dari lahir, salah satunya adalah CBAVD, congenital bilateral absence of vas deferens, di mana saluran vas deferensnya tidak terbentuk sama sekali dari janin. Nah, untuk penanganannya sendiri, azoospermia obstruktif ini dibagi 2 ya secara garis besar, yaitu operasi untuk perbaikan saluran yang tersumbat atau bisa juga dilakukan sperm retrieval, di mana sel spermanya langsung diambil dari testisnya. Jadi bisa digunakan jarum atau tindakan jaringan spermanya diambil untuk dilihat apakah masih ada sperma atau tidak. Selanjutnya, azoospermia yang kedua adalah azoospermia non-obstruktif yang disebut juga dengan non-sumbatan. Nah, azoospermia ini terjadi karena adanya gangguan produksi sperma di dalam testis. Jadi, tipe ini lebih sering terjadi dibandingkan azoospermia obstruktif ya. Spermanya benar-benar tidak terbentuk sama sekali di jaringan testisnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gangguan hormonal, ketidakseimbangan hormon baik yang diakibatkan dari otak atau pusat di area hipofisis atau hipotalamus ataupun juga dari testis itu sendiri. Umumnya sih terdapat gangguan pada hormon FSH, LH, dan testosteron yang berperan penting dalam pembentukan sperma. Bisa juga terjadi gangguan genetik. Nah, gangguan mutasi gen tertentu ini bisa menyebabkan kondisi sperma yang jelek atau kondisi tidak terbentuk sperma sama sekali seperti pada sindrom Kallman dan sindrom Klinefelter. Lalu selanjutnya ada infeksi testis juga atau peradangan pada testis yang menyebabkan jaringan testis yang tadinya sehat menjadi rusak sehingga tidak memproduksi sperma. Untuk kasus non-obstruktif sendiri penanganannya dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Selain itu ada juga kondisi azoospermia yang disebabkan oleh kombinasi dari keduanya. Beberapa kasus azoospermia obstruktif bisa berkelanjutan dan menyebabkan kasus azoospermia non-obstruktif juga. Sehingga apabila pria mendapatkan azoospermia 2 kali pemeriksaan analisa semen, segera periksakan ke dokter spesialis andrologi terdekat ya. Bila ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe untuk info kesehatan anak dan pria berikutnya. Ingat, periksa berdua biar cepat garis 2.